Kembali lagi bersama saya Tata Nova Siliana di Kompas Sport Weekend. Sport Lovers, Persib Bandung gagal meraih kemenangan di laga pembuka grup D AFC Champions League 2. Maung Bandung harus puas bermain imbang 1-1 kontra wakil Singapura Lion City Sailors. Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, bobotoh di Gelora Bandung Lautan Api akhirnya bersorak 2 menit selepas rehat. Blunder yang dilakukan pemain bertahan Lion City mampu dimaksimalkan oleh tendangan kaki kiri Sadil Ramdhani. 1-0 Maung Bandung memimpin. Sayangnya Sport Lovers, kemenangan yang sudah di depan mata sirna. Seolah laga akan berakhir kemenangan bagi Maung Bandung, Lion City Sailors sukses menyamakan skor di masa injury. Lenarti memaksa skor berakhir imbang 1-1. Di laga selanjutnya, Persib Bandung harus menjalani laga tandang melawan Bangkok United 1 Oktober mendatang. Mulai persiapkan tim jelang SEA Games, Timnas Basket Putra Indonesia dilanda krisis big man. Guna mengatasi masalah ini, pelatih David Singleton siapkan strategi permainan cepat dan tembakan dari luar garis 3 angka. Timnas Basket Putra Indonesia mulai mempersiapkan tim untuk SEA Games 2025. 24 nama dipanggil untuk pemusatan latihan di Jakarta. Masih ada nama-nama seperti Caleb Ramot, Abraham Grahita, hingga Andakara Prastawa. Turut pula dipanggil sederet pemain muda seperti Hendrik Yongga hingga Elgi Wimbardi. Sayang, tim harus dihadapkan krisis big man. Aturan SEA Games yang tidak memperbolehkan pemain naturalisasi tampil membuat Lester Prosper dan Marques Bolden tidak tersedia. Sementara Vincent Kosasi absen untuk alasan keluarga. Nama-nama seperti Julian Kalias dan Pandu Wiguna dalam skuad dianggap bukan merupakan senter murni. Guna mengatasi problem ini, pelatih David Singleton akan menyusun strategi permainan cepat dan mengandalkan akurasi tembakan 3 angka. Rencananya, tim juga akan melaksanakan tryout di Australia dan uji coba dalam negeri. Coach Dave udah ngatur gimana game plan kita kalau kita kalah size, kita bikin play-play juga yang ngandelin banyak speed, banyak shooting, jadi tetap optimis dan lokal kita juga nggak kalah bagus kok, cuman mungkin kalau kalah size mungkin, tapi kalau dibilang kalah skill nggak. Nanti di bulan Oktober kita ada rencana ke Australia untuk tanggalnya to be confirmed. Kita akan melakukan sparring dengan tim NBL 1 dan juga tim di state di Australia. Untuk di bulan November kita ada rencana mau melakukan try-in. Ini masih disusun, mungkin kita akan mengundang tim sini atau mengundang pemain ke sini ya untuk mempersiapkan tim sebelum ke SEA Games Desember nanti. Dari 24 nama yang dipanggil akan dikerucutkan secara bertahap. Pekan ini rencananya akan ada 6 nama yang dicoret. 3 nama lain akan dipulangkan jelang keberangkatan ke Australia. Angga Nurizki, Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Sport Lovers, pelari dari berbagai komunitas di Kota Bogor, Jawa Barat antusias mengikuti event Rerun Road to PLN Electric Run 2025 Sabtu pagi. Yang berbeda dari event ini adalah menggabungkan olahraga lari dengan aksi peduli lingkungan melalui vlogging, yakni lari sambil memungut sampah. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Karena ini adalah PLN Electric. Pelari dari berbagai komunitas di Kota Bogor tampak antusias mengikuti kegiatan Rerun Road to PLN Electric Run 2025 dengan mengambil start di Kopiklan, Kecamatan Bogor Timur. Bukan sekedar lari, sebelum memulai lomba, peserta dibagikan kantong plastik besar dan alat pengambil sampah. Nantinya mereka harus memungut sampah di sepanjang rute yang mereka lintasi. Sampah yang dipungut harus sampah kering dan plastik yang tercecer di jalan. Nantinya saat tiba di garis finish, sampah akan ditimbang. Peserta juga harus mengambil bendera di 4 checkpoint yang sudah disediakan. Menurut manajer event, Aswito, kegiatan ini dilakukan di 3 kota, Bogor, Jakarta, dan puncaknya nanti di kota Tangerang. Rerun ini akan terjadi, akan kita laksanakan 3 kali. Ini termasuk yang rerun kota pertama Bogor, nanti kedua kita ke Jakarta, kemudian yang ketiga nanti itu akan nanti Tangerang. Jadi nanti pengumpulan sampah ini akan diakumulasi dan kita akan bikin kompetisi setiap kota, mana yang paling banyak untuk pengumpulan sampahnya. Sementara itu peserta menyambut baik kegiatan lari kali ini.
karena ada sesuatu yang baru, yakni aksi peduli lingkungan. Pendapat saya sih untuk lari pagi ini cukup fun banget ya. Temanya kan fun run. Terus kita juga mengenai lingkungan, mengambil sampah, tetap lari tapi kita menjaga kondisi lingkungan itu sendiri. Berapa banyak sampah yang hari ini bisa dipungut? Tadi komunitas kita dapat sampah kurang lebih 17 kilo. 17 kilo. Itu sampah. Dalam kegiatan di Bogor ini terkumpul 104,2 kg sampah yang nantinya akan didaur ulang menjadi merchandise dan akan dipamerkan pada acara puncak di Tangerang. Sementara pengumpul sampah terbanyak diperoleh oleh komunitas lari trotoran dengan jumlah 16,3 kg. Wulan Sabtohadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Potlovers, usai jeda kami ajak Anda melihat serunya ajang Grand Final Drift Master 2025 di Warsawa, Polandia. Drifter beradu cepat di venue ikonik di hadapan 55.000 penonton.